Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk berjumpa kembali. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak bisa datang karena sesuatu dan lain hal. Mungkin alhamdulillah bisa kita lanjutkan kembali kajian kita, alhamdulillah, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini bahwasanya dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab tentang dosa-dosa besar, tentang dosa-dosa besar, di mana kita perlu mengetahui dosa-dosa besar tersebut untuk kita jauhi. Ya, kita perlu mengetahui dosa-dosa besar tersebut untuk kita jauhi.
terang, kecuali wajah dan telapak tangan yang bukan aurat. Mungkin di pinggir jalan niki kan macam-macam meruana dengan nina niki. Kita buka HP mungkin ia doang isinya nina nu. Kita buka kajian ternyata muncul juga dia. Ini semua dosa kecil, iya. Tapi Allah berjanji kalau kita mampu menjauhkan dosa-dosa besar, maka Allah akan menanggung untuk mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dari sini berarti dua jenis dosa, dosa besar dan dosa kecil. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi itu di surah An-Nisa ayat 31. Mungkin di ayat berikutnya di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali al-lamam. Para ulama menafsirkan al-lamam yaitu dosa-dosa kecil, kata beliau. Jadi orang-orang yang mampu menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil. Dalam arti memang dia nggak mampu sudah menghindari dirinya dari dosa-dosa kecil, tapi dia berusaha menjauhkan dosa-dosa besar tersebut. Kalau tidak salah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan dosa besar niki sekitar 70-an dosa besar. Ada 70 dosa besar. Nah, seandainya kata itu yang 70 itu mampu kita jauhi, maka dosa-dosa kecil kita semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat niki menunjukkan ada dosa besar dan ada dosa kecil. Kemudian dalam muqaddimahnya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menuliskan kita definisinya napi yang dimaksud dengan dosa besar. Mana dia dosa besar itu? Napi definisi atau kriteria daripada dosa besar. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, anna man irtakaba huban min hadhil 'adha'im mimma fihi haddun fid dunya. Pertama, dosa besar itu kriterianya adalah dosa yang ada hukumannya di dunia. Dosa yang ada hukumannya di dunia. Contoh mencuri. Mencuri nabi hukumannya potong tangan. Berarti mencuri itu dosa besar. Kemudian membunuh, nabi hukumannya dibunuh. Berarti membunuh niki dosa besar karena ada hukumannya di dunia. Minum khamar, yang minum khamar nabi hukumannya dicambuk. Ini menunjukkan minum khamar itu dosa besar karena ada hukumannya. Berzina, kalau si pezina ini sudah dia menikah maka dia dilempar, dirajam sampai dia mati. Ini menunjukkan zina dosa besar. Niki dia pertama kriterianya dosa besar itu kalau ada hukumannya di dunia. Kemudian beliau mengatakan kal qatli waz zina was sariqah, contoh dosa besar seperti membunuh, berzina dan mencuri. Au jaa fihi wa'idun fil akhirah, atau ada ancaman yang disebutkan dia akan mendapatkannya nanti di akhirat. Ada ancamannya, disebut ancamannya di akhirat. Misalkan pemakan riba nanti dia akan dilempar ke kolam darah.
dia akan dilempar ke kolam darah, dia akan dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Napi sempoyongan niki apa rana? Gelenger, kelenger. Oh jadi sempoyongan, pusing di negara marangan mabuk, marangan kesurupan. Seperti itu dia akan dibangkitkan. Berarti ada hukumannya, disebutkan hukumannya di akhirat. Dosa-dosa yang disebutkan ancaman dan hukuman di akhirat itu menunjukkan, kata beliau, itu adalah dosa besar. Ya, au ghadabin au tahdidin, atau dosa yang hukumannya adalah mendapatkan amarah dari Allah. Orang tersebut dimarahin oleh Allah, ghadab. Allah marah kepada dia, Allah murka kepada dia. Ini ciri-ciri dosa besar. Au tahdid, atau dia ada ancaman. Au lu'ina fa'iluhu, atau pelakunya dilaknat oleh Allah. Disebutkan dilaknat oleh Allah orang ini karena dia melakukan dosa ini. Berarti dosa tersebut adalah dosa besar. Ya, ala lisani nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia dilaknat melalui lisan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dia kriteria dosa-dosa besar. Ya, dan dosa-dosa besar niki sudah dituliskan kita oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Kabair niki. Di antara dosa besar yang beliau sebutkan di bukunya niki, beliau mengatakan di sini, dosa besar yang ke-24, al-kadzabu fi ghalibi aqwalihi, yaitu berdusta di kebanyakan ucapannya. Di kebanyakan omongannya niki isinya dusta semua. Ini berarti berdusta salah satu dosa besar. Berdusta. Nabi bahasa itu berdusta niki ngajaang atau ngakalang, atau bahasa kasar tuh lebih bagiannya ke lekak atau nabi. Ya, intinya mengabarkan sesuatu, niki definisinya dusta. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itulah dusta. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu dusta. Dan dusta niki dosa besar, karena dusta niki luar biasa efeknya. Mungkin pemerintah kita makin lelah dia memusuhin dusta niki, atau yang kita kenal mungkin dengan istilah hoax, hoak tulisannya. Ya lelah dia meranginya karena efeknya sangat besar. Efeknya ke negara, efeknya ke harta orang, efeknya ke harga diri orang, bahkan ke jiwa orang. Gara-gara dusta orang terbunuh akhirnya, gara-gara kabar dusta. Gara-gara kabar dusta banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan. Dusta karena dia dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya efek dusta niki sangat besar. Itulah akhirnya Islam melarang dusta, apapun alasannya. Ya, kita dilarang untuk berdusta. Dan niki dikategorikan sebagai dosa besar. Mana buktinya dosa besar? Nah, di sini dituliskan kita dalil-dalilnya oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dalil-dalil yang menunjukkan dosa besar dusta niki, menunjukkan dusta niki salah satu dosa besar. Pertama, beliau mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk. La ilaha illallah, tidak akan memberi petunjuk. Padahal petunjuk niki sesuatu paling mahal, hidayah niki.
darak ngalahang ye nilainya yang namanya hidayah, petunjuk. Apapun kita bilang, mau harta, mau tahta, mau semuanya, kalau taruhannya adalah hilangnya hidayah, darak kenana harta, darak kenana kedudukan semuanya. Makanya hidayah niki sesuatu paling mahal. Nah, Allah mengatakan Dia tidak akan beri hidayah kepada orang yang musrif, yaitu orang yang melampaui batas. Batas-batas yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dilampaui, dilanggar batasan-batasan tersebut. Yang kedua, kadzab, pendusta. Pendusta tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan darinya hidayah. Amun wah nemu hidayah, bapak malik dina harapan kebaikan. Ya, nah ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan besarnya kerugian orang yang berdusta. Niki ayat niki bisa kita lihat di surah Ghafir ayat 28. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasun," kata Allah Subhanahu wa taala. Celakalah, terbunuhlah para pendusta. Terbunuh, celaka dalam arti binasa sudah. Tidak ada kebaikan lagi baginya. Siapa itu? Kharrasun, yaitu orang-orang yang suka berdusta. Kita makin ngumbil yang kuna dusta makin wah gampang ke dusta atau masih terjaga. Di sana kita lihat diri kita. Kita kadang-kadang kalau bercanda kan ndek ini ndek ngajaang, harus narak ngajaang no penemi idap canda no. Ya, hati-hati di sana, hati-hati. Ya, karena dusta niki termasuk dosa besar. Kemudian beberapa hadis dituliskan kita di sini oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya dusta ini akan membawa orang kepada kejahatan. Membawa orang kepada Nabi kejahatan. Karena kedustaan muntuah berdusta sekali, gina tutup malik ngadu kedustaan, terus tutup lagi dengan kedustaan, terus tutup, akhirnya jadi jahat dia. Karena kebanyakan dusta. Entah ditutupi dengan lisannya atau ditutupi dengan perbuatannya. Makanya kedustaan akan membawa orang kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan ini yang bawa orang kepada neraka. Ini yang bawa kepada neraka. Kalau orang sudah jahat, salah satu sebab orang menjadi jahat gara-gara diawali dengan kedustaan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Dan senantiasa seseorang terus berdusta, terus berdusta, terus berdusta, yang pada akhirnya ditulis namanya oleh Allah sebagai pendusta. Allah ngecap kita ini, diberi cap oleh Allah, fulan pendusta. Kan kita makin mau ngecap kita pendusta, lek gubuk tekan lah santri lah ta. Lek gubuk ta le desan tau dengan gerang lekak ini, ngeneng itu le desan ta. Keluar biasa malu kita ini. Bagaimana kalau kita dicap pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah tidak ada kebaikan lagi bagi kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri Nabi orang munafik. Munafik niki asalnya musuh orang Islam. Itu asalnya. Munafik niki sebagai gelar untuk musuh orang Islam, musuh dalam selimutnya.
Ya, musuhnya yang tersembunyi, sehingga cengegati gelar munafik itu sangat jelek. Gelar yang namanya munafik. Nah, beliau di sini sallallahu alaihi wasallam mengatakan ciri-cirinya 3 yang namanya munafik itu katanya. Tapi ciri-cirinya pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dusta dia. Kalau dia berbicara, ya, ngajaang ya, berbohong dia. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia selisihi janjinya. Janji jam 6, datang jam 5. Ini kan? Jam 7 udah datang tuh jam baru. Menyelisihi janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianatin amanah tersebut. Titipin 1 juta jadi pira? Jadi 200. Ya, tapi kalau titipin ucapan, berumbu ucapan aja. Tapi kalau dana, berkurang dana. Nah, ini kalau dia diamanahi, khianat dia. Niki 3 ciri munafik. Di riwayat yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 sifat. Kalau ada pada seseorang 4 sifat ini, maka dia murni munafik. Murni dia munafik. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Dan kalau dia ada 1 sifat saja pada dirinya, maka dia memiliki sebagian sifat nifaq, sifat munafik. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan sifat tersebut. Nabi yang 4 niki, pertama, idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, khianat dia. Wa idza haddatsa kadzaba. Niki dia inti pembahasan kita. Dan kalau dia berbicara, berdusta dia. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, dilanggar perjanjiannya. Dan yang keempat, wa idza khasama fajar. Dan kalau dia berdebat, maka dia berbuat curang, berbuat jahat. Mungkin berbuat jahat dalam berdebat, yaitu dalam debatnya dia berdusta, mendatangkan saksi-saksi palsu, bukti-bukti yang tidak benar itu didatangkan, atau dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan macam-macam. Ini bentuk kecurangan di dalam berdebat. Atau di pengadilan misalkan, dia datangkan saksi palsu, dia buat bukti-bukti palsu. Ini berarti dia curang di dalam berdebat atau bersidang. Nah, niki simpat niki mun kumpul lek sopok dengan, maka orang itu munafik murni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada salah satu dari 4 sifat ini ada padanya, maka dia memiliki salah satu sifat dari nifaq. Hadis niki muttafaqun alaih. Nah, niki dia. Jadi dusta salah satu sifat orang munafik. Sehingga muntegirang berdusta ngajaang, kita khawatir jangan-jangan kita termasuk sebagai orang yang munafik, waliyadzubillah. Kemudian hadis berikutnya dituliskan kita di sini oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, man tahallama bihulmin lam yarah. Barang siapa yang mengaku bermimpi, padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu. Nah, malan aku ngimpi bedait kanca bidadari. Padahal dia wah mimpi bedait kanca bidadari. Oh, malan bedait aku kanca wayahno. Ngene ongkatna bangkatno teh bagi rete. Ngene. Biasa ini. Mimpi le bedait kanca wayahno le mimpi, berarti ini wasiat wayahno ini. Wayah bahasa saya ini nih?
bapak itu ayah kan? Nah, barang siapa bercerita tentang mimpi padahal mimpi itu tidak dia lihat dalam mimpinya, kullifa an ya'qida baina sya'iratain yaumal qiyamah walan yaf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dihukum nanti untuk mengikat dua buah gandum. Gandum niki marak biji beras. Kita kalau ngikat kan biasa tali kita ikat. Nah, tali kita ikat, terikat dia. Niki aja beras gini tali. Itu hukumannya, nali beras, nari gandum. Walan yaf'al, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak akan mampu melakukannya. Dia lagi mampu melakukannya. Ingat yang marah cerita ya, seorang tentara ya, dia dikatakan dihukum oleh komandannya. Dihukum oleh siapa? Komandannya. Nabi hukumannya suruhnya ya mandi motor komandan, ngadu tutup botol aqua. Tutupnya niki ya kadung bitai no nyiram motor. Terus pun pandi apa lap motor komandan. Bisa nggak dia mandi mobil pakai tutup botol aqua? Bisa dia? Nggak bisa, minimal pakai ember, jeres baru kita lap. Niki tutup botol aqua, ini kadung bit air, terus siram. Baru kita lap sedikit kan sudah kering dia, nggak bisa kita mandi mobil pakai itu. Kenapa dia dihukum seperti itu? Saking berat hukumannya, kelelah dia payu. Ini selesai payu mandi ang motor. Lelah dia melaksanakan hukuman tersebut karena ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Nah, orang niki akan dihukum seperti itu, mengikat Nabi dua gandum dan dia tidak akan melakukannya. Di hadis yang lain yang mirip maknanya seperti niki, ya hadis yang niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afral fira an yuriya rajulu ainaihi malam taroya. Kedustaan yang paling dusta adalah seseorang menceritakan tentang mimpi padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, dusta yang paling dusta. Dusta paling dusta adalah menceritakan sebuah mimpi padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu. Ada apa dengan mimpi ini? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mimpi. Beliau mengatakan ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin itu adalah 1/46 bagian dari kenabian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita gaib melalui mimpi. Kadang-kadang diberikan lewat mimpi orang tua kita meninggal. Dan ternyata beberapa hari kemudian benar dia meninggal. Ya, atau dari mimpi misalkan ide merari Malik misalkan. Tentu ide merari Malik kan? Dan intinya bahwasanya terkadang gaib itu dibukakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin melalui mimpi. Sehingga dijaga oleh Islam mimpi ini, enggak boleh kita berdusta dalam mimpi. Bahkan beliau mengatakan sedusta-dustanya kedustaan itu orang yang berani berdusta di dalam mimpi, mendustakan mimpi padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu. Tiba-tiba dia bercerita, malan ngene gitaku, malan baditku kan cewa ayah pe, suruhna bagi tanah no ngene cara bagi, atau macam-macam.
Ya, bahkan kadang-kadang melihat gurunya, terus akhirnya gurunya mengatakan buat begini, begini dan begini, lalu terjadi kebid'ahan melalui mimpi tersebut dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam mimpi dilarang seseorang berdusta. Paling selamat maka jangan ceritakan mimpi. Itu yang paling selamat, karena nanti akhirnya berlebih-lebihan sehingga jatuh ke dalam dusta. Kita kembali. Jadi dusta paling dusta adalah berdusta tentang mimpi. Jadi dusta tentang mimpi pun ini kena dosa, bahkan dia adalah dusta yang paling dusta. Kemudian hadis berikutnya dituliskan kita oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa akhraja hadithu Samurah haditha Samuratin bin Jundub bitulihi fi manamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, hadis yang sangat panjang. Dan di dalam mimpinya tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan seseorang. Ya, setiap kali beliau jalan ada bentuk seorang diperlihatkan seperti ini, lewat lagi ada orang seperti ini, diperlihatkan dalam mimpinya itu. Kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ammar rajulu alladhi ra'aitahu yusharshiru shidqahu." Ya Muhammad, kata orang yang bawa Nabi niki, yaitu malaikat. Malaikat jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya itu, dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Di neraka dia melihat seseorang. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, orang yang engkau lihat yusharshiru shidqahu, yang ditarik, tapi niki nama asyidqu. Tapi arana samping bibir niki. Ya, kalau baginya ke saya beakna katanya. Si Nabi bahasanya saya beak masih. Nah, daerah ini syidqu. Ini ditarik. Ya, ila qafah, ditarik saya beaknya niki sampai ke leher belakangnya. Niki ditarik sampai leher belakangnya. Wa min kharahu ila qafah, dan lubang hidungnya ditarik sampai ke lehernya, leher belakangnya. Wa ainaihi ila qafah, dan ditarik pinggir matanya niki, tarik sampai ke leher belakangnya. Siapa ini? Fa innahu rajulu, dia adalah seorang laki-laki yaghdu min baitihi, dia keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzibah, kemudian dia berdusta, satu dusta. Tablughul afaq, tapi satu dusta ini menyebar ke seluruh dunia. Satu dusta, tapi dusta menyebar ke seluruh dunia. Ini zaman kita makin hati-hati menyebarkan berita, nggak perlu keluar rumah, makin cukup duduk dalam kamar, hanya main jari-jari ini seret menyebar ke seluruh dunia. Buat berita bohong sedikit saja langsung sebar, seret menyebar ke seluruh dunia. Hati-hati. Niki ancamannya. Orang yang menyebarkan berita dusta langsung menyebar ke seluruh dunia, nanti di akhirat dia akan didudukkan. Dalam hadis yang panjang ini dikatakan dia duduk berjejer-jejer, luwe yang akal-akal seke diperlakukan seperti itu. Mulutnya ditarik ke belakang, terus hidungnya ditarik ke belakang, matanya ditarik ke belakang. Setelah ini pindah ke satu, terus demikian sampai ke ujung yang sana, ini kembali lagi seperti semula. Kembali seperti semula, dilakukan lagi seperti itu, terus seperti itu. Akal-akal seke diperlakukan seperti itu selama-lamanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kau nyaunya di jari-jari kita niki. Ya, jangan sampai menyebarkan berita yang tidak. Dia mungkin yang diperangi oleh pemerintah kita niki, ayolah dimeranginnya. Sampai dia buat tim cybercrime untuk memerangi hoax niki. Karena bukan hanya merugikan negara, merugikan masyarakat juga. Gara-gara berita bohong mati orang isinya. Dan di mana di Jawa itu? Ya, seorang pegawai dia datang ke masjid ngambil mesin masjid. Ya, begitu keluar dari masjid diteriaki sama orang, maling.
karena dilihat dia pegang mesin masjid. Karena diteriaki maling, akhirnya semua nyerbu dia. Oh, maling mesin masjid ini, akhirnya dimasukkan dalam parit, dilempari batu, mati orang tersebut. Begitu sudah mati baru cross check seine. Ternyata orang ini ke masjid mau memperbaiki mesin masjid. Ditelepon sama takmir masjid. Peririang itu mesin noh kah? Baik tuah, betang diri kan. Begitu diambil ternyata diteriaki maling mesin. Oh, mati dia. Hanya gara-gara kedustaan. Nah, ini oleh karenanya sebelum kita menyebar berita, onya cross check dulu. Jangan-jangan nanti kita menyebarkan berita yang dusta, kena dengan ancaman dosa niki. Ya, kena dengan hukuman yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dituliskan kita di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah menjadi dosa seseorang, yaitu orang yang menyebarkan semua yang dia dengar. Dia menyampaikan semua yang dia dengar sampaikan, nggak di cross check. Cukup sudah itu jadi dosanya yang menjadikan dia akan masuk ke dalam neraka. Cukup sudah itu jadi dosanya. Maksudnya seandainya kata dia tidak melakukan dosa yang lain, hanya dosa dengar sebar tanpa di cross check, itu sudah cukup baginya untuk menjadi dosa yang disebabkan dia bisa masuk ke dalam neraka. Cukup wahino. Dalam arti hanya gara-gara dosa dengar sebar bisa orang masuk ke dalam neraka gara-gara itu. Nah, karenanya kah ya cross check di hadis yang lain. Kenapa seperti ini? Karena dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik. Kalau enggak baik, maka diam. Sedangkan kan ucapan niki ada yang dusta. Ucapan niki ada yang kita tidak tahu kebenarannya. Ucapan niki ada yang dia tidak dusta, benar ucapan tersebut, tapi dia tidak baik. Tidak baik untuk disebutkan. Ya, dia tidak dusta tapi tidak baik. Yang keempat, ada ucapan yang benar, tapi kita tidak tahu ini baik atau tidak, ragu kita. Baru yang kelima, ada ucapan yang benar dan itu baik. Nah, yang kelima ini ucapkan. Empat yang lain, Nabi kita mengatakan falyasmut, hendaklah dia diam. Berarti 1/5 kita ngomong, 4/5-nya kita diam. Satu yang kita ucapkan hanya yang baik, yang kita yakini kebaikannya. Adapun ucapan yang kita tidak yakini kebaikannya, masih ragu baik atau tidak, walaupun dia benar itu, maka jangan diucapkan. Sesuatu yang benar tapi kita tahu ini nggak baik untuk diucapkan, maka jangan diucapkan. Sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, ya benar apa tidak ini kejadian ini, jangan diucapkan. Yang keempat, sesuatu yang kita tahu ini tidak benar, maka jangan diucapkan. Cukup ucapkan yang benar dan ada kebaikan padanya. Masya Allah, ini kalau semua kita melakukan ini, semua kaum muslimin melakukan ini aja hadis ini, aman dia dunia ini, aman dia. Tidak akan ada yang bersual, tidak akan ada yang saling dengki, hasad, macam-macam, nggak ada. Ya, tapi ternyata kita kebanyakan berbicara, akhirnya ya banyak yang kita ucapkan niki hal-hal yang tidak baik. Cocok makanya hadis niki, cukuplah menjadi dosa seseorang, yaitu dia mengucapkan semua yang dia dengar.
dia belum cross check kebenaran dan sebagainya, begitu dia dengar langsung dia ucapkan, dengar langsung ucapkan, maka cukuplah itu menjadi dosanya. Mungkin satu hadis lagi kita baca niki karena waktu niki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqal iyyakum wadhanna, jauhilah oleh kalian persangkaan. Nabi persangkaan bahasa kita dugaan, sang. Nah itu sang nengeno dek ke yang ngene. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhi itu, hilangkan perasaan-perasaan itu. Kenapa demikian? Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan ini adalah ucapan yang dusta. Persangkaan ini ucapan yang dusta. Kita tengene dengan sugul seret petang-petang yuh. Ndek ke gina beli khamar weuna. Ngene misalkan. Ndek ke gina berjudi. Nah, ini persangkaan. Buang persangkaan ini. Karena persangkaan ini adalah termasuk ucapan yang dusta. Karena kalau sudah bersangka, dia akan tajassus, memata-matai. Ya. Kemudian setelah makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Persangkaan ini akan mengirim kepada tajassus. Dan tajassus ini akan mengirim kepada ghibah, kepada apa? Ngerantik dengan. Kalau sudah ngerantik mulai, maka akan lari kepada buhtan dan lain sebagainya, kepada fitnah dan lain sebagainya. Di sini dari awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita berprasangka. Dan ini awal daripada kedustaan. Jangan berprasangka. Ya, jauhilah oleh kalian berprasangka tersebut, karena berprasangka niki adalah termasuk ucapan berdusta. Hadis niki muttafaqun alaih. Nah, niki beberapa hadis dan ayat yang dituliskan kita oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang menunjukkan kepada kita bahwasanya berdusta niki adalah salah satu daripada dosa besar. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjauhkan kita dari sifat dusta. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada. Ada Pak Guru? Satu aja kalau gitu. Hujan soal juga. Bagaimana cara kita untuk terhindar dari sifat dusta ini? Baik sengaja maupun tidak sengaja. La ilaha illallah. Nggih, jadi dusta niki penyakit. Dusta niki nabi penyakit. Seseorang kalau sudah kayak tadi, kalau sudah sekali berdusta, maka akan datang dusta-dusta berikutnya. Wala yazalu yakdzibu, kata tadi hadis itu. Dan senantiasa dia berdusta. Berarti dusta niki akal-akal seki dulu, baru 2 dusta, baru 4 dusta, baru 8 dusta. Sehingga untuk menghilangkannya butuh tahapan ya dah. Orang yang biasa sudah 100 kali sehari dia berdusta, sulit dia langsung 0 kali sehari dia berdusta, sulit. Maka dia pelan-pelan menguranginya. Kurangin adeng-adeng. Begitu berdusta, maaf, ajakku ngone ino. Ya, ngaku kah? Ajakku ngone ino. Dengan cara demikian dia belajar membiasakan pada dirinya jujur itu. Ya, jadi bertahap memang. Orang sudah biasa 100 kali berdusta dalam sehari, bertahap jadi 80 kali, bertahap jadi 60 kali, terus demikian.
Dan kita bercita-cita mudah-mudahan di saat kita meninggal, di saat kita mati, kita sudah menjadi orang yang jujur. Ya, Nabi kita mengatakan alaikum bisidqi, wajib atas kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita menjadi manusia yang jujur. Karena memang kehidupan ini ya tujuan sebenarnya proses untuk menjadi jiwa yang bersih. Nggak ada dari kita ini yang suci, nggak ada. Apalagi masa-masa bajang lah, luwe perbuatan kita. Begitu sudah masuk 55 tahun mulai kita mikir sudah, kadang semenda, kadang 5 tahun ngatakan. 5 tahun camat wah calon mati, maka di sana proses untuk membersihkan diri. Yang tadinya kita biasa bohong mulai ada menjadi orang yang jujur. Yang tadinya kita tidak amanat mulai ada yang menjadi orang yang amanat. Yang tadinya kita kasar keras mulai ada yang menjadi orang yang lembut. Ini semua butuh proses. Dan termasuk menjadi orang jujur juga butuh proses. Makin ini kita pendusta 100 dusta per hari, nggak mungkin seret langsung jadi 0 dusta sehari, nggak mungkin. Butuh proses. Ada yang insya Allah dengan tekad yang kuat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jaga lingkungan, jaga teman, bertemanlah, kunu ma'as sadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur, maka insya Allah lambat laun kita akan menjadi orang yang jujur. Karena teman juga lumayan pengaruhnya Pak Guru. Ya, teman suka berdusta, milu itu gerang berdusta. Ya, niki dia. Jadi pertama tekad yang kuat, perbanyak doa, dan yang ketiga pilih teman-teman yang jujur sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang jujur. Wallahu taala a'lam. Nggih, waktu mungkin niki ya cukup sudah sampai di sini insyaallah. Apalagi hujan niki nyet ya melen tulik doang ini ya. Mudah-mudahan niki bermanfaat buat tiang yang nyampaikan, terutama masalah kejujuran. Mudah-mudahan yang bisa ngambil faedahnya buat pelinggih sami yang mendengarkan, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin ya, karena barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.